Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Judul renungan kita pada hari ini adalah Sudah Dewasa. Perhatikanlah seorang anak kecil, ketika seorang anak merasa diperlakukan tidak adil, maka ia akan cenderung bersikap iri hati, cemburu kepada yang lain. Umumnya anak kecil ingin dianggap lebih baik dari anak-anak yang lain. Menjadi lebih baik ketika Rasul Paulus memakai perangai anak-anak di salah satu bagian tulisannya untuk menasihati jemaat di Korintus. Mengutip kata-kata Maurice A. Wagner, seorang penulis buku, dia berkata bahwa masalah yang paling umum terjadi dalam suatu hubungan dengan orang lain adalah kecenderungan untuk mengendalikan seseorang yang kita kasihi. Kita menjadi posesif, pencemburu, dan terlalu banyak menuntut. Bukankah sikap-sikap seperti ini adalah sikap-sikap seorang anak kecil yang selalu merasa lebih hebat daripada orang lain? Nah, yang hendaknya ditekankan oleh Paulus saat itu tentu saja adalah perubahan perilaku. Seorang yang sudah dewasa tentulah berkata-kata, merasa berpikir secara berbeda dengan seorang anak kecil. Seorang yang dewasa rohani dengan semua karunia yang menyertainya tidak akan pernah merasa diri hebat dari orang lain. Seorang yang dewasa rohani menyadari bahwa sia-sialah semua karunia bahkan imannya jika dia tidak hidup di dalam kasih. Seorang yang dewasa rohani hidup dalam kasih, ia sabar menanggung segala sesuatu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Kehendak Tuhan bagi hidup kita adalah bertumbuh sehingga mencapai kedewasaan penuh dalam Kristus, di mana sifat kanak-kanak itu terus terkikis habis dan karakter Kristus semakin nampak dalam kehidupan kita. Dewasa berarti apapun yang diperkatakan, dirasakan, dan dipikirkan sama sekali berbeda dengan perilaku seorang anak kecil. Nah, mari kita membacanya 1 Korintus 13. Oke, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegang diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang aku melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, slide pertama saya kasih judul berefek tapi tidak bertahan. Maksudnya apa? Maksudnya gini ya. Kalau kita lihat ayat yang pertama, itu ngomong gini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat,
Berarti kan mempunyai efek ya. Karena orang bisa berkata-kata dalam semua bahasa manusia itu pasti orang yang hebat. Bahkan ini agak hiperbola sedikit. Bahasa malaikat pun dia bisa mengerti. Berarti orang ini pinter banget ini. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, yang pinter banget itu, kalau tidak mempunyai kasih, yang terjadi adalah kehebatannya itu sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Maksudnya gini ya, gong yang berkumandang itu ketika ditabuk gongnya dong, itu kan memberikan efek toh, memberikan perbedaan lah istilahnya. Jadi kehadiranmu itu bisa membuat perbedaan, bisa. Cuma efeknya tidak bertahan lama. Karena gitu gong ditabuk gong. Nanti suaranya suatu saat akan hilang. Canang yang bergerincing juga gitu. Icing, nanti hilang. Hilang. Jadi ini dari ilustrasinya ini kita dapat memahami bahwa memiliki dampak dalam kehidupan sosial masyarakat. Tetapi dampaknya itu tidak konsisten dan everlasting. Nah, yang membuat everlasting itu adalah kasih. Yang membuat orang itu bertahan di dalam melakukan sesuatu yang berdampak terhadap masyarakat atau kehidupan sosial. Itu adalah apakah kita memiliki beban atau kasih kepada masyarakat yang kita layani, ya atau tidak. Itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Ayat yang kedua dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi segala pengetahuan teologi ya, ingin ngomong pengetahuan ya, bernubuat itu berkhotbah ya. Terus itu mengetahui segala rahasia, memiliki pengetahuan, ya anggap saja ini pengetahuan teologi lah. Segala pengetahuan teologimu itu tidak akan jadi berguna sama sekali jika motivasi daripada sang pembelajar adalah ingin dihormati dan ingin terkenal. Mengesampingkan kasih Allah yang seharusnya menjadi dinamo kehidupannya. Yang menjadi penggerak dari roda kehidupan kita. Itu seharusnya kasih Allah. Itu ya. Karena kasih itulah yang seharusnya menjadi dinamo. Motor penggerak. Kalau kita tidak ada motor penggeraknya, repot. Yang ada adalah, ya seperti kayak ayat pertama tadi ya. Gong yang berkumandang, ada gong yang gung. Tapi tidak memberikan efek yang tahan lama. Ayat 3 ini ada orang yang ada karunianya itu memberi ya. Nah kalau punya teman, kalau dekat-dekat dengan orang yang punya karunia ini, temannya sewenang ya. Kenapa? Karena temannya itu mudah memberi. Sewenangnya setengah mati pasti. Ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Dan ini pengorbanan nih bukan ecek-ecek loh. Luar biasa. Ngomong gini, menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Berarti rela mati. Jadi bukan hanya cuma memberi saja. Tapi memberi nyawanya pun orang ini rela. Tetapi unfortunately, sayangnya, bahwa kalau tidak punya kasih, tindakan seheroik apapun yang dipikirkan oleh manusia terhadap engkau. Tapi jika engkau tidak memiliki kasih, sekali lagi, itu tidak berguna sama sekali. Berarti kadang-kadang orang berpikir ya, waduh ini hebat ya orang ini ya bisa berbuat A, berbuat B, berbuat C. Perhatian baik-baik. Orang itu melakukan perbuatannya berdasarkan kasih atau tidak. Atau jangankan orang lain, kita sendiri. Kalau misalnya soal berangkat kerja, berangkat dagang, bahkan untuk beli barang, atau apapun. Apakah kita benar-benar melakukannya untuk Tuhan? Atau untuk, ya tentu saja memuaskan keinginan kita, kebutuhan kita. Mana yang lebih sering? Firman Tuhan berkata gini ya, berkorban tapi sia-sia. Membakar diri. Sudah kehilangan nyawa loh ya. Tapi di hadapan Tuhan masih aja tetap sia-sia. Kenapa? Karena dasar orang itu melakukan pengorbanan diri itu bukan dia lakukan untuk Tuhan.
Tapi mungkin hanya sekedar untuk humanis mungkin, kegiatan humanisme. Itu ya. Nah ini khusus untuk pembahasan 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7 sudah pernah dilakukan di episode Renungan Bersama Adi bulan Desember. Tapi tidak apa-apa, kita lihat yang berikut ini sama-sama. Nah kemudian dikatakan satu-satu ya nih ya, mulai ya. Kasih itu sabar. Sabar ini apa sih? Sabar ini kata Yunaninya itu makrotime, adalah sebuah kata kerja bukan kata sifat. Dalam present tense. Present tense itu sebaiknya diartikan terus-menerus bersabar. Itu bukan kata sifat, seolah-olah hanya orang tertentu yang, kalau kata sifat kan namanya orang ya. Oh orang ini sifatnya sabar, orang ini sifatnya ngamuan. Nah bukan itu. Yang dimaksud itu adalah kata kerja. Artinya sesuatu yang harus kita upayakan dengan pertolongan Tuhan. Bukan sesuatu yang dari awal itu melekat pada diri kita itu enggak. Nah kenapa kasih itu sabar itu penting? Karena begini. Kehidupan kita sekarang sebagai umat Tuhan, orang yang percaya, itu adalah hasil dari kesabaran Allah. Jika bukan karena kesabarannya, kita tidak akan bisa hidup, apalagi menikmati pertobatan di dalam Yesus. Tidak mungkin bisa. Jadi intinya nih, karena Allah itu sabar, terutama terhadap karya penebusan di dalam hidup kita, maka kita harus sabar. Kata sabar dalam Alkitab digunakan dalam 2 konteks, yaitu sabar dalam menanggung penderitaan, atau sabar dalam menghadapi kesalahan orang lain. Lah kelihatannya makna yang kedua ini yang lebih cocok, karena di jemaat Korintus itu seringkali ada perselisihan. Kan seringkali ada yang ngomong ya, di Korintus ada aku jemaat Apolos, aku golongan Paulus, dan aku golongan Kristus. Jadi ada banyak golongan itu berselisih. Sehingga konteks kasih itu sabar lebih cocok diartikan sebagai sabar terhadap kesalahan orang lain. Yang kedua yaitu kasih itu murah hati. Kata kerja krestoumai itu muncul cuma sekali tok. Tapi ada kata bendanya krestotes, kata sifat krestos itu muncul berkali-kali. Dan berkali-kali muncul ini selalu berhubungan dengan berbuat baik. Jadi kasih itu murah hati, artinya itu kasih itu berbuat baik. Bandingkan dengan terjemahan daripada versi bahasa Inggris yang selalu menggunakan kata kind, berbuat baik. Nah kebaikan yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan penebusan Kristus yaitu pengampunan dosa. Pada abad permulaan, wujud kasih ini sempat menjadi karakteristik orang-orang Kristen. Bapak Gereja Tertullianus mencatat bahwa orang-orang kafir sering menyebut Kristen dengan istilah. Nah berikutnya adalah kasih itu tidak cemburu. Dalam arti negatif, kata cemburu ini selo, kata Yunaninya selo itu lebih tepat dipahami sebagai iri hati. Dalam perjanjian baru, kata ini dikenakan pada saudara-saudara Yusuf yang menjual dia ke Mesir. Jadi, saudara-saudara Yusuf ini kan iri hati kepada Yusuf, kemudian jual ke Mesir. Kemudian ada orang-orang Yahudi di Tesalonika yang tidak mengadili Paulus, ini menggunakan kata iri hati. Dan 12 suku di perantauan yang saling berkelahi di Yakobus, itu juga iri hati. Membunuh demi kepuasan hawa nafsu. Tapi, kita harus membedakan antara cemburu dan iri hati. Jadi, yang tadi tidak cemburu ini lebih baik diartikan sebagai tidak iri hati. Karena seringkali ketukar. Karena gini ya, cemburu tuh definisinya tuh menuntut apa yang menjadi hak kita. Contohnya kecemburuan Paulus terhadap jemaat Korintus yang mudah diperdaya oleh para guru palsu. Jadi artinya jemaat Korintus ini sudah menjadi milik Paulus. Karena apa? Karena mereka sudah bertobat menerima Yesus. Tapi mereka diperdaya oleh guru palsu, ajaran palsu. Jadi digunakanlah kata cemburu. Ya, Allah juga bisa cemburu kepada kita bila kita berubah setia. Jadi harusnya kita ini sudah milik Allah. Tapi karena itu kita berubah setia, maka yang terjadi adalah Allah itu cemburu. Kita tuh sudah milik Dia, tapi kita mau keluar daripada mencintai Dia. Nah, ini cemburu. Ya. Nah, iri hati itu menuntut apa yang bukan jadi milik kita. Atau hak kita. Misalnya kalau kita marah melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah hal ini membuktikan ada iri hati. Kalau kita kesel melihat orang lain berhasil. Apalagi dengan cara-cara yang tidak baik. Maka kita juga bertindak iri hati. Ketika kita mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan pihak lain. Kita telah menuntut apa yang bukan menjadi hak kita. Gitu ya. Nah
Yang berikutnya, kasih itu dia tidak memegahkan diri. Kata dasar perperumai hanya muncul sekali di Alkitab. Dalam tulisan kuno di luar Alkitab, perperumai muncul dalam arti membual. Nah, maksudnya membual itu apa? Maksudnya membual itu gini ya. Ini dosa perkataannya. Jadi bermegah terhadap sesuatu yang tidak ada. Jadi menyombongkan atau membanggakan diri terhadap sesuatu yang tidak eksis. Jadi ini hanya pembualan yang tidak berdasar atau gedabrus gitu ya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Beda dengan yang tidak sombong, kasih itu tidak sombong. Nah kalau memegangkan diri itu adalah membual dalam pengertian tidak sesuai realita. Kalau sombong ini sesuatu yang disombongkan atau sesuatu yang dibanggakan itu ada. Ya toh? Orang yang sombong mungkin memang memiliki sesuatu untuk disombongkan. Contoh misalnya pengetahuannya teologi hebat, kaya, pendidikan tinggi, punya gelar yang luar biasa. Nah, ini ada sesuatu yang disombongkan. Tetapi bukan berarti karena ada sesuatu yang disombongkan, maka kita patut sombong. Itulah sebabnya kasih mengatakan tidak sombong. Karena kalau sombong, mah repot. Ya, repot kalau orang dikuasai kesombongan itu akan menjadi tinggi hati dan kadang-kadang dia bertindak seperti Tuhan gitu ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, ayat 5. Nah, sebagian versi Inggris menerjemahkan ascemoneo itu dengan kasar atau tidak sopan. Terjemahan ini amat terlalu sempit. Kata ascemoneo bisa merujuk pada segala tindakan yang tidak pantas atau hina. Kata kerja ini di pasal 7 ayat 36 di kitab Korintus 1 ini menunjukkan perbuatan yang tidak senonoh terhadap seorang gadis. Yaitu berkaitan dengan dosa-dosa seksual. Karena kata ascemoneo ini juga muncul sekali dalam Roma 1:27 yang kaitannya dengan homoseksualitas dan ketelanjangan dalam Wahyu 16 ayat 15. Jadi beberapa tindakan jemaat Korintus yang masuk dalam kategori pelanggaran karakteristik kasih ini adalah menikah dengan istri ayahnya. Nah, ini dosa seksual. Ada perempuan yang berpenampilan dan berperilaku tidak pantas di depan umum dalam konteks ibadah. Dosa seksual. Ada yang merendahkan orang-orang miskin. Nah, ini berlaku yang tidak sopan. Jadi semua ini bertabrakan dengan kasih. Kasih itu selalu menginginkan hal-hal yang agung, indah, bukan kehinaan dan ketidaksonoan. Nah, tadi kalau mungkin kita agak bingung loh, kok merendahkan untuk orang miskin kan bukan dosa seksual. Iya, tetapi kata daripada yang tadi askemoneo ini kan juga berarti kehinaan. Jadi kalau dikenakan dengan orang-orang miskin itu artinya merendahkan orang-orang miskin. Jadi kasih itu bertentangan dengan perbuatan menghina orang lain dan bertindak tidak senonoh kepada orang lain. Gitu ya. Kemudian berikutnya kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Maksudnya apa? Jadi tidak mencari keuntungan diri sendiri itu seringkali dikatakan dengan kasih itu tidak memarah. Jadi walaupun tidak selalu berhubungan dengan kemarahan, tapi hampir semua versi mengarah pada kemarahan. Entah mereka itu menerjemahkan parosiknomai dengan terprovokasi atau lekas marah. Jadi pilihan ini jelas bukan tanpa alasan. Dalam deretan karakteristik kasih, Paulus sebelumnya sudah menyinggung tentang sabar. Jadi kasih itu kalau mudah marah, jadi yang ditekankan ini mudah marahnya. Ya. Jadi bukan berarti kasih itu sama sekali meniadakan kemarahan. Ya karena kita tahu sendiri Yesus pun adalah kasih. Tapi dia juga pernah marah gitu ya. Jadi walaupun Tuhan memurkai dan menghukum umatnya, ia tetap mengasihi. Kemarahannya justru dimaksudkan untuk kebaikan umatnya. Nah ini marah yang diperbolehkan. Kemarahan yang dimaksudkan untuk kebaikan daripada umatnya. Supaya orang-orang ini bertobat dan dipulihkan. Inti yang ditekankan di 1 Korintus 13 ayat 5. Itu bukan pada kemarahan, namun pada lekas marahnya, sumbu pendek. Jadi bentuk present daripada parositenai, netai, ini merujuk pada tindakan yang sering atau terus-menerus terjadi. Karena kalau orang terus-menerus terjadi marah, ya ini yang jadi masalah ya. Nah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, kata Yunani-nya adalah logisomai, memperhitungkan. Jadi sama seperti Allah di dalam Kristus Yesus tidak memperhitungkan kesalahan dan pelanggaran kita.
Demikian juga kita berbuat hal yang sama kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Bukankah setiap kali kita mohon ampun kepada Allah, maka Ia melupakan dosa kita dan membuang jauh-jauh daripada kesalahan kita. Nah, bagaimana kita bisa mengampuni kesalahan orang lain? Nah, kunci mengampuni kesalahan orang lain itu membandingkan kesalahan orang kepada kita dan dosa kita kepada Allah. Kalau masih bingung gini ya, pada waktu Petrus menanyakan tentang batasan pengampunan, berapa kali pengampunan harus diberikan? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hutang 10.000 talenta, sekitar 60 juta dinar dan 100 dinar. Kalau dosa kita kepada Allah itu sebesar 10.000 talenta sudah diampuni. Nah, ini yang merujuk pada dosa kita kepada Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tetap memperhitungkan kesalahan orang lain kepada kita yang hanya sebesar 100 dinar. Jadi jikalau orang sudah mengalami pengampunan di dalam Kristus Yesus, dia pasti lebih mudah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Ya. Nah, kasih itu juga digambarkan tidak bersukacita karena ketidakadilan. Jadi ininya gini, walaupun kita tuh tidak membalas orang lain, belum tentu kita tuh memiliki kasih. Karena mungkin dengan tidak membalas. Tetapi kita tuh bergembira melihat orang-orang lain diperlakukan tidak adil. Nah, tidak balas tapi senang. Kalau musuhnya itu menderita, senang setengah mati. Nah, sifat seperti ini juga dikritik. Kita tidak memiliki kasih. Ya, kemudian sebaliknya kita harus membela dan bersimpati terhadap siapapun, entah itu teman atau musuh yang menderita ketidakadilan. Bagaimana respon spontan kita saat mendengar hal-hal negatif menimpa musuh kita? Nah, respon spontan itulah yang seringkali mengungkapkan identitas daripada kita itu siapa. Hal yang berikutnya adalah kasih itu bersukacita bersama-sama dengan kebenaran. Jadi kalau ada pengungkapan daripada suatu kebenaran, maka kasih itu pasti bersukacita. Ya, kita bersukacita. Jadi apabila orang itu tidak bersukacita karena ketidakbenaran, bersukacita akibat ketidakbenaran, maka ini bahaya. Nah, ini juga dialami oleh jemaat Korintus, karena jemaat Korintus ini dijajah oleh Romawi. Jadi kadang-kadang mereka tidak berani mengambil sikap tegas terhadap orang-orang Romawi ini. Mereka membiarkan orang-orang kaya, orang-orang berkuasa yang seringkali melakukan ketidakbenaran terhadap orang-orang miskin dalam perjamuan kudus di 1 Korintus 11 ayat 21-22. Nah, membiarkan hal-hal ini terjadi itu sama saja dengan kita tidak memiliki kasih. Karena kalau orang itu mengasihi, orang itu berbuat lebih untuk suatu kebenaran. Nah, ini dikatakan kasih itu menutupi segala sesuatu. Ini menimbulkan kebingungan ya. Apa artinya menutupi segala sesuatu? Apakah ini kita boleh berbohong demi kasih? Oh, tentu tidak. Loh, katanya menutupi segala sesuatu. Apakah kita harus menutupi kesalahan orang lain atas nama kasih? Juga tidak. Kalau begitu, apa arti kata Yunaninya pantastege di ayat 7a ini? Kata kerja stege atau kata dasarnya stego bisa mengandung arti menutupi atau menanggung. Berdasarkan pemunculan kata ini dalam perjanjian baru, yang semuanya terdapat dalam tulisan Paulus, kita sebaiknya memilih arti yang kata kedua yaitu menanggung. Jadi Paulus itu memilih untuk menanggung segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak menerima tunjangan, bahkan bekerja keras dengan tangannya sendiri. Daripada menerima tunjangan dari jemaat Korintus, tetapi efektivitas pemberitaan Injil menjadi terhambat. Pikirnya, wah pendeta minta-minta duit tok ini. Nah, ini menjadi penghambat. Tapi Paulus supaya anggapan-anggapan itu tidak ada, maka dia kerja sebagai pembuat kemah. Dan semuanya ini ia lakukan karena ia mengasihi mereka, bukan gerundel. Nah, ini artinya kata menanggung. Di 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Terus dikatakan di sini ada kasih itu percaya segala sesuatu. Ini juga karakteristik membingungkan ya. Karena sebagian orang itu tidak dapat dipercaya. Masakan kita tuh harus percaya terhadap segala sesuatu. Banyak ucapan juga ngandung kebohongan bukan? Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang kadang-kadang dikuasai oleh kebohongan. Bahkan kebohongan menjadi bagian daripada hidupnya. Lah, kalau kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini, masakan kita harus tetap percaya dalam segala sesuatu? Kalau tidak, berarti maksudnya apa percaya dalam segala sesuatu? Kata Yunani adalah pantapistoi. Nah, kata Yunani pantapistoi
panta itu, ya ini diterjemahkan segala sesuatu ya. Tapi panta itu berdasarkan struktur Yunani itu tidak berfungsi sebagai objek, melainkan sebagai kata keterangan. Nah kalau sebagai kata keterangan itu diterjemahkan sebagai kata selalu percaya. Nah kalau diterjemahkan sebagai kasih itu selalu percaya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Jadi kalau Anda dikatakan mengasihi, itu kasih yang Anda miliki harus memiliki dasar atau terhubung dengan Yesus Kristus. Jadi begitu. Jadi kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Nah ini juga menggunakan kata panta elpizei. Nah kata panta elpizei ini mengharapkan selalu berharap. Selalu berharap, objeknya juga selalu iman yang ditujukan kepada Allah. Pengharapan terfokus kepada Allah. Kasih juga selalu berharap kepada Allah. Ya, dan dengan kata lain pengharapan yang konsisten di dalam Allah merupakan karakteristik kasih yang sejati. Kemudian yang terakhir yaitu kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Seperti sudah singgung di depan, yaitu kata Yunaninya daripada sabar menanggung. Kalau ini menggunakan kata dasar, kalau yang pertama tadi kan stego, 7a. Kalau yang ini adalah hipomeno. Nah mirip dengan stego, hipomeno itu muncul beberapa kali dalam tulisan Paulus dikaitkan dengan kesesakan. Jadi menanggung dalam pengertian kesesakan, menanggung dalam konteks penderitaan. Kalau tadi kan stego itu lebih ke arah menanggung dalam pengertian menanggung kesalahan, perselisihan atau kesalahan orang lain. Kan kurang lebih seperti itu. Seandainya keduanya itu harus dibedakan, stego itu lebih mengarah pada kerelaan untuk menghadapi sesuatu, sedangkan hipomeno lebih ketahanan sampai akhir. Tapi rasanya pembedaan semacam ini tidak diperlukan. Karena apa? Karena ada penambahan kata panta yang dalam bahasa Yunani artinya itu selalu di depan kata stego, panta stego. Yang artinya selalu menanggung. Nah kalau selalu menanggung menghadapi segala sesuatu, berarti ini kan sama dengan hipomeno yang artinya ketahanan sampai akhir. Jadi kasih itu diwujudkan melalui konsistensi kita dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan demi orang lain. Sama seperti Paulus menjalani berbagai penderitaan demi orang-orang pilihan yang harus mendengar Injil dan diselamatkan. Demikian pula kita harus menahan semua yang tidak enak demi kebaikan orang lain. Jadi kerelaan untuk berkorban dan bertahan di dalamnya itu merupakan bukti kasih yang sejati. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ayat 4 dan 7 sampai ke 7 sudah dilakukan studi komparasinya. Sekarang kita melakukan studi komparasi dengan ayat yang ke-8. Dikatakan di sini bahwa kasih tidak berkesudahan. Jadi kasih itu memiliki sifat kekekalan. Kok tahu? Karena kekekalan itu kan tidak berkesudahan. Nubuat ada waktunya dia berhenti. Bahasa roh ada waktunya dia berhenti. Pengetahuan ada waktunya dia lenyap. Jadi kasih ini memang lebih besar dan di atas segala-galanya. Nah sekarang kita tiba di ayat yang ke-10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ada orang yang menafsirkan yang sempurna itu Alkitab ya. Jadi kalau kita menafsirkan yang sempurna itu Alkitab, maka jika Alkitab itu sudah komplit, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah yang tidak sempurna itu mana? Ya kan yang atas ini toh. Bahasa roh berhenti, nubuat berhenti, pengetahuan lenyap. Nah, kalau ini diartikan Alkitab, maka ketika Alkitab hadir, bagi pihak yang memegang tafsiran ini, dia mengomong bahwa bahasa rohnya juga berhenti. Argumentasi ini coba diperkuat dengan mempelajari naskah Yunaninya ya. Karena naskah Yunani itu ada gendernya, jenis kelaminnya. Nah, kata yang sempurna tiba itu, gendernya itu neuter, jadi tidak berkelamin. Yang digunakan oleh frase yang sempurna itu tadi. Jadi ini semakin menguatkan bahwa kalau yang sempurna itu bukan merujuk pada pribadi, tapi justru merujuk kepada suatu benda yang tidak memiliki jenis kelamin, yang dalam hal ini benda itu harus sempurna, dan tidak lain dan tidak bukan benda itu adalah Alkitab. Nah, golongan-golongan ini menafsirkan seperti itu. Tetapi saya kok
tidak setuju ya, tapi punya pemikiran yang berbeda. Karena gini ya, mari kita lihat ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Saudara, saya menafsirkan yang sempurna itu merujuk pada kedatangan Kristus yang kedua. Mari kita masukkan variabel-variabel ini di dalam kalimat-kalimat yang kita baca dan kita lihat cocok atau enggak. Itu ya. Kita lihat ya. Paulus ini ngomong, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Berarti Paulus ini mengindikasikan ada pengenalan. Kalau ada pengenalan itu berarti ambek seorang pribadi. Nah, sekarang tinggal cari pribadi siapakah yang disebut dengan pribadi yang sempurna. Tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus. Nah, itu penjelasan saya yang pertama. Penjelasan saya yang kedua adalah begini. Ini kan dikatakan bahwa ketika yang sempurna itu tiba, dianggap bahasa rohnya berhenti. Loh, kalau bahasa rohnya berhenti, nubuatannya juga berakhir. Pengetahuannya juga akan lenyap. Karena ini ngomong gini ya, kasih tidak berkesudahan. Komparasinya itu gini loh, nubuatan akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Lah kok orang yang mengatakan bahwa kalau yang Alkitab tiba, maka bahasa rohnya sudah berhenti. Kok bahasa rohnya tok yang berhenti? Karena ini kan satu paket, nubuat, pengetahuan. Pertanyaannya, nubuat sampai sekarang masih ada. Nubuat dalam pengertian karunia berkhotbah. Sedangkan pengetahuan juga sampai sekarang masih ada. Jadi fakta bahwa dua hal ini masih ada, maka itu tidak menunjukkan pada Alkitab. Tetapi justru lebih menunjukkan kepada the second coming of Jesus Christ. Oke. Kalau kita lihat dari frase yang sempurna itu gendernya katanya netral. Sehingga kalau neutral itu tidak memiliki jenis kelamin berarti bukan person. Menurut saya salah ya. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita menggambarkan sesuatu itu, misalkan Allah. Allah kan suatu keberadaan yang sempurna. Kadang dia gendernya juga neutral. Tapi bukan berarti dia itu tidak memiliki pribadi, bukan. Karena tadi asumsinya kan gini. Kalau gendernya neutral tidak memiliki jenis kelamin, berarti kata benda yang dibicarakan itu adalah bukan person. Ya tidak selalu. Karena bisa saja yang bukan person, bukan jenis gender feminim atau maskulin, itu bisa dikenakan dalam pribadi tertentu. Jadi saya lebih setuju ya kalau ini merujuk pada kedatangan Kristus yang kedua. Argumentasi yang keempat saya adalah, dari tadi itu tidak ada konteksnya tentang Alkitab, itu tidak ada. Jadi yang bicara tentang segala tulisan yang dihilangkan Allah dan lain sebagainya seperti di 2 Timotius 3 ayat 16 itu ya. Itu tidak ada sama sekali dibicarakan di 1 Korintus 13. Nah kalau nggak ada dibicarakan sama sekali, kecil sekali kemungkinannya itu merujuk kepada hal yang sedang kita bicarakan, yaitu Alkitab. Rasanya kok nggak masuk akal ya. Kok nggak pernah bicara tentang Alkitab, terus tiba-tiba ada frase yang tidak jelas. Terus frase yang tidak jelas ini tiba-tiba dirujukan ke Alkitab. Padahal konteks dekatnya tidak berbicara tentang Alkitab. Jadi menurut saya ini agak dipaksakan ya penafsirannya. Oke, yang terakhir kita lihat segitiga kehidupan. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi beriman kepada Yesus Kristus. Jadi iman itu memiliki 3 dimensi ya. Jadi ada notisia, pengetahuan, asensus, persetujuan, dan fidusia itu mempercayakan hidupmu kepadanya. Nah, saudara, seringkali kita itu di tahap fase notisia dan asensus. Jarang sekali kita
menceburkan diri ke dalam tahap fidusia. Nah, kok bisa? Ya begini loh ya. Paling gampang tuh gini ya. Saudara pasti pernah dengar cerita ini. Seorang yang menggelar tali yang sangat panjang, menghubungkan tebing yang satu dengan tebing yang lain, terus itu nyebrang gitu ya. Nah, terus yang terjadi adalah nyebrang, terus itu dia bertanya pada penontonnya yang ada di bawah gitu ya. Saudara-saudara percaya saya mampu untuk menyeberang dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Oh percaya, percaya. Apakah saudara setuju bahwa saya bisa menyeberang dari kanan ke kiri? Menyeberangi daripada Grand Canyon misalkan, pakai tali gitu ya misalkan ya. Nah, apakah saudara percaya? Percaya. Nah, ketika ditanya, apakah saudara mau ikut saya untuk menyeberang dari Grand Canyon dengan menggunakan tali? Langsung kita berkata, nehi lah ya. Itu. Jadi kita langsung menolak. Kenapa? Karena dengan mempercayakan hidup kita kepadanya, dengan ikut pakai tari tambang, yang terjadi adalah apa? Kalau orang ini tidak kena, jatuh, saya ikut jatuh, rek. Jadi di sini jelas ya. Pada tahap pertama orang itu tanya, apakah engkau percaya saya bisa di sini sampai di sana? Itu notisia, pengetahuan. Oh percaya. Apakah saudara setuju saya bisa menyeberang dari sini? Oh setuju. Apakah saudara mau mengikut saya menyeberangi daripada tali ini dari ujung satu ke ujung lain? Jawabannya nanti dulu bro. Bukankah kadang hal ini yang terjadi ketika kita mau mengikuti Kristus? Apakah saudara percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Notisia ya, percaya. Apakah Anda setuju dengan penyaliban Kristus Yesus? Itu adalah Yesus mengampuni dosa-dosa manusia? Setuju. Nah sekarang tahap fidusia. Apakah saudara mau menyerahkan hidupmu dengan engkau turun dari tahta kehidupanmu dan membiarkan Kristus yang naik di dalam tahta kehidupanmu? Apakah engkau setuju? Nanti dulu. Susah kan ya? Hendaklah ini jadi renungan kita semua. Pengharapan. Ini merujuk pada kebangkitan Kristus yang menunjukkan bahwa bukti adanya kebangkitan di antara orang mati. Kalau kebangkitan dari antara orang mati itu ada, maka pengharapan akan ketidakadilan di dunia ini itu akan terjadi. Yang berikutnya yang terakhir adalah kasih yang menjadi dinamo abadi. Dinamo itu asal katanya dari Yunani itu dunamos. Jadi kuasa yang menggerakkan gitu ya. Jadi harusnya kasih itu yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan dan tidak melakukan hal yang berdosa, yang melukai hati Tuhan. Oke, itu renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.